Jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi ikan cana auranti ya teman-teman, yang sudah 1 bulan saya coba kasih makan dengan pakan full ikan ya. Dan seperti apa kondisinya sekarang, langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan cana aurantinya ya teman-teman. Dan dia sedang flaring-flaring ke bayangan ya, ke belakang. Nah, itu dia tuh. Ikannya sekarang sudah besar ya teman-teman. Dan untuk ukurannya sendiri ini kurang lebih ada 20 sentian ya teman-teman. Waktu itu masuk 20 kurang ternyata ya. Kemarin saya pas ganti air sempat mengukur, waktu masuk itu 20 cm kurang ya teman-teman. Dan untuk di akuarium yang sebelumnya, yang di akuarium 20 cm, nah itu saya buru-buru pindahkan itu karena ekornya takut bengkok ya teman-teman. Karena katanya untuk ikan cana itu kalau misalkan akuariumnya mentok itu bisa bengkok ya teman-teman, kecuali yang panjang seperti ini ya untuk akuariumnya, karena ikannya cenderung bermain-main ya teman-teman, tidak menghadap ke depan terus ya. Dan untuk saya sendiri sebetulnya saya belum pernah mengalami ikan cana yang ekornya bengkok ya teman-teman, yang disebabkan oleh akuariumnya kekecilan. Tetapi untuk berjaga-jaga ya, karena orang lain ada yang sudah mengalaminya mungkin ya, dan dia berbagi pengalaman ya teman-teman di media. Jadi saya tahu ya teman-teman, saya takutnya mengalami hal serupa ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Untuk ikan ini, sebentar ya, saya coba goda-goda ikannya supaya mau ke depan. Nah, ikan ini sekarang jadi seperti ini ya teman-teman, kadang mau flaring tangan, kadang tidak ya. Nah, ikannya semoga mau flaring ya. Nah, ternyata dia mau ya teman-teman tuh, tetapi masih kadang-kadang ya, karena mungkin kecapean flaring terus ke belakang. Dan untuk ke tangan tinggal sisanya saja ya. Nah, itu dia. Dan semoga ikannya cepat mau aktif lagi, agresif lagi, mau flaring tangan. Dan untuk berenang-renang seperti ini sudah termasuk aktif juga ya teman-teman, tidak mager. Dan untuk perubahannya sendiri yang saya lihat di ikan ini yaitu warna birunya yang semakin cerah ya teman-teman. Mungkin karena pakannya itu alami ya teman-teman, yang biasa ikan ini makan di habitatnya ya, di sungai-sungai ataupun di danau-danau, di rawa-rawa yang ada di negaranya ya teman-teman, karena ikan ini berasal dari luar negeri ya. Jadi mungkin untuk ikan-ikan kecil ya, merupakan pakan yang biasa ikan ini makan ya di alamnya. Dan untuk katak juga mungkin ada ya teman-teman di sana, saya juga tidak tahu ya. Dan kemungkinan besar ada ya teman-teman, karena katak itu mendominasi di seluruh dunia ya teman-teman, ada, tetapi jenisnya itu berbeda ya teman-teman. Dan untuk warna kuningnya ya, warna orange-nya yaitu pada bar ya teman-teman, dan pada fin atas. Nah, itu saya lihat juga lebih cerah ya teman-teman untuk warna kuningnya, warna orange-nya ya teman-teman. Nah, sudah semakin orange ya teman-teman, karena harusnya juga untuk ikan cana auranti yang bagus itu mempunyai bar berwarna orange ya teman-teman. Dan untuk ikan ini walaupun masih, saya rasa ini masih belum termasuk orange yang bagus ya, tetapi setidaknya ini sudah
kuningnya cerah ya teman-teman, sudah ke orenan sedikit ya teman-teman. Dan untuk yang ada pada sirip dayungnya itu warna biru, warna hitam sama warna orange-nya juga sudah terlihat ya teman-teman. Dan justru yang ada pada sirip dayungnya saya lihat itu lebih orange ya. Nah, kita tunggu itu di pencahayaan yang tepat ya teman-teman. Orange-nya sudah kelihatan ya teman-teman. Dan dimaklum juga ya, mohon dimaklum juga karena saya menggunakan lampu yang biasa ya teman-teman, lampu LED biasa, jadi harus di pencahayaan yang tepat ya, di posisi pencahayaan yang tepat baru kelihatan ya teman-teman. Dan untuk kesimpulannya ini ada perubahan ya teman-teman, lebih cerah ya, walaupun tidak secepat dengan katak giling, tetapi ini ikan yang kemarin sempat saya kasih makan dengan pakan full jangkrik warna hitamnya naik, terus sekarang dengan pakan ikan ya, full ikan ini warna biru sama warna orange-nya naik. Saya rasa ya untuk pakan ini bisa menjadi penyeimbang ya teman-teman. Nah, jika untuk warna hitam kita kasih makan jangkrik ya teman-teman, dan untuk selingannya kita bisa kasih makan ikan juga ya teman-teman, ikan hidup, ikan potong ya, ikan beku itu boleh juga ya teman-teman. Dan untuk udang bisa juga ya, untuk udang sempat saya coba dan efeknya juga seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu mengkilap ya teman-teman, bagus sekali, enak sekali untuk dilihat. Dan untuk untuk katak juga bisa ya teman-teman. Dan untuk ikan ini kebetulan waktu itu saya coba dengan pakan katak giling selama 1 bulan, dan hasilnya teman-teman bisa lihat untuk fin atasnya ya teman-teman yang setengah polos ya, dan itu saya dapat dengan pakan full katak giling ya teman-teman. Dan menjadi tanda juga kalau finnya bertumbuh lebih cepat ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga melihat seperti ada rim putih ya teman-teman. Dan rim putih itu kalau di ikan Channa auranti itu ciri-ciri fin muda ya teman-teman, yang tumbuh lebih cepat meninggalkan mutasi warnanya ya teman-teman. Dan yang tadi saya maksud menjadi setengah polos itu, yaitu saya bukan bermaksud untuk menyimpulkan kalau ikan yang fin atasnya itu bermotif menjadi bisa setengah polos ya seperti ini, tetapi di ikan ini yang membuat jadi setengah polosnya itu karena waktu datang saya lihat mepet sekali ya teman-teman, bagian motif-motif pada fin atasnya sama ujung finnya ya teman-teman. Dan sekarang karena katak giling menjadi setengah-setengah ya teman-teman. Dan untungnya yang tumbuh itu menjadi polos ya teman-teman, tidak bermotif lagi. Dan untuk teman-teman yang merasa kalau ikan yang bermotif itu tidak bisa gondrong ya teman-teman, sebetulnya bisa gondrong ya, saya jamin itu bisa gondrong karena ikan ini juga waktu mepet ya teman-teman. Nah, motif-motifnya itu ke ujung fin waktu itu mepet pas waktu ikannya masih kecil. Nah, saya bisa buktikan ikannya bertumbuh ya, walaupun itu hanya 1 bulan ikannya bisa menjadi seperti ini ya teman-teman. Tetapi saya tidak menjamin dorsalnya akan polos ya teman-teman, fin atasnya akan polos ya, karena untuk fin yang bisa polos itu rata-rata bibitnya itu ya, di ukuran bebiannya itu motifnya itu sedikit sekali teman-teman. Nah, jadi bisa polos ya. Dan yang dimaksud polos itu perlu teman-teman ketahui juga ya, yang belum tahu, karena banyak juga yang keliru ya, itu bukannya tidak ada sama sekali ya teman-teman, motifnya itu masih ada tetapi sedikit ya. Kalau teman-teman lihat di ikan ini, nah itu ada 1, 2, 3 garis ya teman-teman, ada 3 tahap ke atas. Nah, untuk motifnya, nah itu rata-rata yang
disebut polos itu ada 2 garis ya teman-teman. Dan untuk yang ini kenapa bisa jadi setengah-setengah, karena ada 3 ya. Dan untuk auranti yang zaman dulu ya, itu kebanyakan untuk motifnya banyak sekali ya teman-teman, tetapi tidak bisa menghalangi untuk ikan tersebut menjadi gondrong ya teman-teman, karena namanya juga jenis ikan cana yang sama. Jadi sebetulnya bisa gondrong juga ya, karena di zaman dulu ya, di awal-awal tren cana ini naik, saya lihat juga banyak ikan-ikan cana auranti yang dorsalnya itu full motif ya teman-teman, tetapi gondrong-gondrong ya teman-teman. Dan karena waktu itu ikan cana auranti yang gondrong itu ya biasa-biasa saja ya teman-teman, tidak seperti sekarang yang banyak yang menginginkan ikan cana auranti gondrong ya. Waktu itu peminatnya biasa-biasa saja, yang penting punya cana auranti yang bagus ya teman-teman. Karena berbeda ya, di hobi ini pasti akan ada tren-tren yang silih berganti ya teman-teman, walaupun di ikan yang jenisnya itu sama ya teman-teman. Karena dari awal pun saya rasa waktu itu sempat tren ikan cana auranti ya, kita mencari ikan cana auranti yang ya pokoknya asal ikan cana auranti ya teman-teman, dan harganya itu sangat lumayan. Nah lalu muncul lagi tren simet ya teman-teman, atau bar kiri kanannya itu sama, dan sekarang sedang ada di fase tren dorsal polos ya teman-teman. Nah jadi di waktu dulu ya, di awal-awal ikan cana auranti ini tren ya teman-teman, nah itu karena trennya hanya tren memelihara ikan cana auranti, jadi tidak memperhatikan polos atau tidak, gondrong atau tidak ya teman-teman, hanya dipelihara untuk senang-senangan ya, peliharaan di rumah. Dan sekarang jadinya lebih sedikit jumlah ikan cana auranti yang dorsalnya itu full motif tetapi gondrong ya teman-teman. Berbeda dengan sekarang, karena trennya itu tren dorpol atau gondrong ya teman-teman, tren gondrong dan tren dorpol juga ya. Jadi untuk bibitnya juga kita pilih yang lebih selektif lagi ya teman-teman, yang sedikit sekali motifnya dan di treatment supaya ikannya menjadi gondrong ya. Makanya sekarang yang gondrong-gondrong itu secara tidak langsung seolah-olah yang polos ya teman-teman, padahal karena bibitnya juga kita cari yang polos ya, yang sedikit motifnya, dan di treatment supaya menjadi gondrong ya. Jadi sekarang banyak sekali ikan cana auranti yang polos dan gondrong ya teman-teman. Kita ikuti saja alurnya dan kita cari treatment yang tepat untuk ikan-ikan kesayangan kita di rumah ya teman-teman. Dan untuk ikan ini saya berencana untuk mengistirahatkannya dulu ya, karena pakan yang selanjutnya ini harus saya beli dulu, yang akan saya coba di ikan ini. Jadi saya istirahatkan dulu sampai pakannya itu datang ya, karena saya beli di toko online, jadi harus tunggu barangnya datang dulu ya. Dan terima kasih yang sudah menyarankan pakan untuk saya coba ya. Dan pakannya itu kebetulan dari Feedhan ya teman-teman, Gogocana. Nah itu ada produk yang namanya pellet fin auranti ya teman-teman. Nah saya akan coba di auranti. Dan untuk yang berkomentar kemarin ya, menyarankan saya untuk mencoba di ikan cana andrau ya kalau nggak salah kemarin. Nah untuk ikan cana andrau katanya untuk pertumbuhan rim itu bagus sekali ya teman-teman. Nah saya akan coba juga nanti di ikan cana andrau, tetapi saya akan coba dulu di ikan cana aurantinya ya teman-teman, karena pakannya juga mereknya itu pellet fin auranti ya teman-teman. Jadi kita coba nanti selama 1 bulan di ikan ini, dan kalau misalkan pakannya sudah datang saya akan langsung coba ya teman-teman.
Dan oke teman-teman, itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.